Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 198A06 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Kalimat dan Kalimat Efektif dalam Penulisan satu. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Menik Ainunisa. Saya Amanda Ayang Tianti. Saya Monica Femilia. Saya Sofia Aulia. Next. Yang pertama ada kalimat. Dalam penulisan karya ilmiah, perhatian utama tertuju pada dua hal, kalimat dan kalimat efektif. Kalimat bukan sekedar rangkaian kata, tetapi harus disusun dengan struktur gramatikal yang tepat agar maknanya logis. Oleh karena itu, penulisan ilmiah menuntut kalimat yang benar dan efektif sesuai laras bahasa ilmiah. Kalimat menurut Goris Keraf 1984 sampai 1506, suatu bagian dari ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan, sedang intonasinya menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap. Selanjutnya kalimat menurut Harimurti Kridalaksana, yaitu satuan bahasa yang secara efektif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual dan potensial terdiri dari klausa. Next. Perbedaan kalimat dengan klausa. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan kalimat yang lengkap. Selain itu, memiliki intonasi final. Contohnya, saya bekerja. Lalu dengan klausa menjadi saya bekerja tetapi dia duduk-duduk saja. Selanjutnya adalah klausa adalah gabungan kata yang minimal memiliki unsur S, subjek plus P atau predikat, dan merupakan bagian dari kalimat majemuk. Contoh, bunga itu layu, atau karena kamu tidak menyiramnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aul. B. Jenis-jenis kalimat dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan bentuknya atau jumlah klausa, A. Kalimat tunggal, ada satu klausa yaitu subjek dan predikat, kalimat yang hanya memiliki satu pola kalimat. Di kalimat tunggal ada nominal yang menggunakan frasa nomina atau adjektiva, contohnya dia tidur. Dan ada verbal, yaitu berpredikat verba yang terdiri dari kalimat transitif dengan objek. Kalimat transitif terdiri dari eka transitif, yaitu transitif dengan satu objek, contohnya Ina bermain bola. Dwi transitif, yaitu transitif dengan dua objek, contohnya ibu membuatkan ayah makanan. Contoh selanjutnya ada intransitif, tanpa objek, hanya keterangan. Contohnya kakek makan di dapur. Semi-transitif, tanpa objek, tetapi punya pelengkap. Contohnya Pak Joko menjadi ketua RT. Next. B. Kalimat majemuk. Terdiri dari lebih sama dengan dua klausa, yaitu kalimat yang memiliki pola lebih dari satu. Kalimat majemuk ada majemuk setara, yaitu klausa sederajat. Dengan jenisnya ada penjumlahan, yaitu kata penghubung serta baik maupun dan atau, contohnya dia makan dan minum. Selanjutnya ada pilihan kata penghubung atau, contohnya mereka dapat memakan buah ini atau minum jus buah itu. Selanjutnya ada perlawanan, yaitu dengan omset jutaan rupiah. Kalimat selanjutnya majemuk bertingkat, rumusnya subordinasi, anak kalimat, atau klausa sematan, klausa satu atau kalimat utama, atau klausa satu atau kalimat utama, subordinasi, anak kalimat atau klausa sematan. Next. Jenis majemuk bertingkat, yaitu ada sehabis atau sebelum,
yang merupakan urutan waktu sejak ikatan awal, ketika atas waktu, persamaan waktu, jika atau andalkan, atau kalau, syarat, sampai atau hingga, waktu kehadiran, biarpun atau walaupun atau meskipun atau kendatipun, perlawanan, maka atau akibat, atau sehingga atau sampai-sampai, akibat, agar atau supaya, tujuan, karena atau sebab, penyebab, ibarat atau seperti, perbandingan, padahal, kenyataan, maka hasil seolah-olah atau seakan-akan penyangkalan atau dugaan, yang keterangan atau atribut, apa atau bahwa penjelasan. Next. Berdasarkan fungsi subjek, A. Kalimat aktif, yaitu kalimat yang subjeknya melakukan tindakan. Contohnya, adik menulis buku, ayah memperbaiki sepeda, ibu memasak sayur. B. Kalimat pasif, yaitu kalimat yang subjeknya dikenakan tindakan. Contohnya, buku ditulis adik, sepeda diperbaiki ayah, sayur dimasak ibu. Next. Berdasarkan susunan subjek predikat. A. Kalimat versi, yaitu kalimat yang subjeknya mendahului predikat. Contohnya, televisi itu dimatikan, kemarin adikku menangis karena sedih. B. Kalimat inversi, yaitu kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Contohnya, matikan televisi itu. Menangis adikku kemarin karena sedihnya. Next. Berdasarkan makna atau fungsinya. A. Kalimat berita, deklaratif, yaitu kalimat yang berisi pemberitaan dan diakhiri tanda titik. Contohnya, perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-65 berlangsung meriah. B. Kalimat tanya, interogatif, yaitu kalimat yang berisi pertanyaan dan diakhiri tanda tanya. Contohnya, apakah perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-65 berlangsung meriah? C. Kalimat seru, eksklamatif, yaitu kalimat yang menyatakan emosi atau perasaan. Contoh kalimat emosi, aduh saya terpleset. Contoh kalimat interjektif, yaitu perasaan kagum dengan kata sifat. Contohnya, rajinnya anak tadi, manisnya anakmu. Next. D. Kalimat perintah, imperatif, yaitu berisi perintah, contoh ambilkan baju itu. Berisi larangan, jangan sembarangan bicara di sini. Berisi permintaan, coba tuliskan hasil rapat hari ini. Berisi ajakan, yuk kita jalan sekarang. Berisi ajakan, dapatkan nilai bagus jika kamu bisa. Berisi syarat, kasihkan kue ini kepadanya, pasti dia mau makannya. Kalimat emfatik, yaitu kalimat yang menyatakan penegasan terhadap suatu hal. Contohnya, memang dia yang salah. Next. Berdasarkan tata bahasa modern atau kelengkapan unsur. A. Kalimat mayor, yaitu kalimat yang memiliki struktur lengkap, subjek dan predikat. Contohnya, ayah membaca koran. B. Kalimat minor, yaitu kalimat yang strukturnya tidak lengkap, bergantung konteks. Contohnya, pembeli, minta 1 kilo bu, penjual 35.000, sambil menyerahkan barang. 35.000 merupakan bagian dari bentuk lengkap. Anda harus membayar 35.000 rupiah. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Monica. Yang selanjutnya ada kalimat efektif. Kalimat dalam tataran sintaks adalah satuan bahasa yang menyampaikan sebuah gagasan bersifat prediktif dan berakhir dengan tanda titik sebagai pembatas. Sifat prediktif dibentuk oleh unsur subjek, predikat, dan objek, atau subjek dikurang predikat ditambah objek. Unsur subjek dan predikat harus mewujudkan makna gramatikal, kalimat yang logis. Konsepsi kalimat itu belum cukup untuk menampilkan kalimat efektif, sehingga diperlukan faktor lain dalam perwujudan kalimat menjadi kalimat efektif. Kalimat efektif adalah satuan bahasa yang mewakili gagasan atau perasaan penulis dan dimengerti oleh pembaca. Kalimat efektif harus tepat sasaran, memperhatikan persyaratan, dan menghindari hal-hal yang menyalahi kalimat efektif. Next. Secara umum, yang dimaksud dengan kalimat efektif adalah sebuah kalimat yang jelas dan mudah dipahami sesuai dengan konteks dan situasi komunikasi. Untuk bisa menghasilkan komunikasi efektif, kita harus memperhatikan latar belakang lawan bicara jika komunikasi dilakukan secara lisan, dan mengetahui latar belakang pembaca jika lewat tulisan. Di antaranya, yang pertama itu ada latar belakang sosial,
Kedua itu latar belakang pendidikan, 3 latar belakang lingkungan, 4 latar belakang adat istiadat, dan sebagainya. Next. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat dan baik. Menurut Pararera, dikutip oleh Eko Susilo pada tahun 1995, halaman 63. Kalimat dikatakan efektif apabila didukung oleh kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikir yang logis. Yang kedua, kepararelan untuk tujuan efektivitas tertentu. C. Ketegasan dalam menonjolkan pikiran utama. D. Kehematan dalam pilihan kata. E. Kevariasian dalam penyusunan kalimat. F. Kelogisan. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amanda. Yang selanjutnya ada D, persyaratan dan fungsi kalimat efektif. Yang pertama, ada syarat-syarat kalimat efektif secara tepat mewakili pikiran pembicara atau penulisnya, pikiran pendengar atau pembaca yang dipikirkan pembaca atau penulisnya. B, kalimat efektif memiliki persyaratan dan fungsi yang kesemuanya saling berkaitan. Yang kedua, ada fungsi gramatikal dalam kalimat efektif atau kesatuan fungsi gramatikal. Fungsi gramatik alat atau unsur struktur dalam kalimat dikenal dengan istilah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan yang dirumuskan atau disingkat menjadi S plus P plus O atau PEL plus CAT. S adalah subjek, P adalah predikat, O adalah objek, PEL adalah pelengkap, CAT adalah keterangan. Fungsi subjek dan fungsi predikat harus ada dan jelas dalam kalimat dan secara fakultatif diperlukan fungsi objek, fungsi lengkap, dan fungsi keterangan. Subjek atau S adalah bagian kalimat yang menunjuk pada pelaku, tokoh, sosok, sesuatu hal, atau suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Sebagian besar, subjek diisi oleh kata benda atau frasa nominal, kata kerja atau frasa verbal, dan klausa. Subjek kalimat dapat dicari dengan rumus pertanyaan apa ataupun siapa. Contoh, A. Kakek itu sedang melukis. Subjek yang diisi kata benda atau frasa nominal. Subjeknya adalah kakek. Yang B. Berjalan kaki menyehatkan badan. Subjek yang diisi kata kerja atau frasa verbal. Subjeknya berjalan kaki. Gunung Kidul itu tinggi. Subjek yang diisi kata benda atau frasa nominal. Subjeknya adalah Gunung Kidul. Predikat adalah fungsi kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Posisi predikat dalam kalimat juga bebas, kecuali tidak boleh di belakang objek dan di belakang pelengkap. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan perbuatan atau action apa subjek, yaitu pelaku atau tokoh atau sosok di dalam suatu kalimat. Pemakaian kata adalah pada predikat biasa terdapat pada kalimat nominal. Predikat dapat dicari dengan rumus pertanyaan bagaimana, mengapa, ataupun diapakan. Contoh, A. Ibu sedang tidur siang. Predikat yang diisi dengan kata kerja atau frasa verbal. Predikatnya sedang tidur siang. Yang B. Soal ujian ini sulit sekali. Predikat yang diisi dengan kata sifat atau frasa adjektif. Predikatnya yaitu ujian ini sulit sekali. Yang C. Karangan itu sangat bagus. Predikat yang diisi dengan kata sifat atau frasa adjektif. Predikatnya itu sangat bagus. Objek adalah fungsi kalimat yang melengkapi kata kerja aktif dan kata kerja pasif sebagai hasil perbuatan. Yang dikenali perbuatan yang menerima atau yang diuntungkan oleh perbuatan sebagai predikat. Objek merupakan bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek biasanya diisi oleh nomina, frasa nominal, atau klausa. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Objek dapat dicari dengan pertanyaan apa atau siapa terhadap tindakan subjek. Contoh, mereka memancing ikan pari. Objek diisi dengan kata benda atau frasa nominal. Objeknya ikan pari. Yang B, orang itu menipu adik saya. Objek yang diisi dengan kata benda atau frasa nominal. Objeknya adik saya. Pelengkap adalah fungsi yang melengkapi fungsi kata kerja berawalan ber dalam predikat, sehingga predikat kalimat menjadi lengkap.
Pelengkap atau komplemen adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verbal. Posisi ini juga bisa ditempati oleh objek. Dan jenis kata yang mengisi pelengkap dan objek juga bisa sama, yaitu nominal atau frasa nominal. Akan tetapi antara pelengkap dan objek terdapat perbedaan. Contoh, yang pertama, yang A, ketua MPR membacakan Pancasila. Ketuanya subjek, membacakan predikat, Pancasilanya objek. Yang B, banyak orsospol berlandaskan Pancasila. Banyak orsospol subjek berlandaskan predikat Pancasila pelengkap. Kedua kalimat aktif di atas yang pelengkap dan objeknya sama-sama nominal Pancasila. Jika hendak dipasifkan, ternyata yang bisa hanya kalimat pertama dengan ubahan sebagai berikut. Pancasila dibacakan oleh Ketua MPR. Pancasila subjek dibacakan predikat oleh Ketua MPR keterangan. Hal yang membedakan pelengkap dengan objek adalah jenis pengisiannya. Pelengkap bisa diisi oleh adjektiva, frasa adjektif, frasa verbal, dan frasa preposisional. Contoh, A. Kita benci pada kemunafikan. Pelengkapnya frasa preposisional. Pelengkapnya pada kemunafikan. Yang B. Mayang bertubuh mungil. Pelengkapnya frasa adjektiva. Pelengkapnya mungil. C. Sekretaris itu mengambilkan bosnya air minum. Pelengkapnya frasa nominal. Pelengkapnya air minum. Posisi keterangan dalam kalimat bebas yang tidak terbatas dimaksudkan fungsi keterangan dalam dapat lebih dari satu pada posisi bebas yang sesuai dengan kepentingan fungsi-fungsi kalimat. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan pelengkap dan klausa dalam sebuah kalimat. Pengisi keterangan adalah adverbial, frasa nominal, frasa proposisional, atau klausa. Posisi keterangan boleh mana suka di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Contoh, Antoni menjilid makalah kemarin pagi. Keterangannya yaitu kemarin pagi. Antoni kemarin pagi menjilid makalah. Posisi keterangannya kemarin pagi ada di tengah. Keterangan terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya keterangan waktu, tempat, cara, alat, alasan, atau sebab, tujuan simulatif, dan penyerta. Contoh, A. Aulia memotong tali dengan gunting. Keterangannya alat, yaitu dengan gunting. B. Mahasiswa Fakultas Hukum berdebat bagaikan pengacara. Keterangannya simulatif, yaitu bagai pengacara. C. Karena malas belajar, mahasiswa itu tidak lulus ujian. Keterangannya sebab, yaitu karena malas belajar. Polisi menyelidiki masalah narkoba dengan cara hati-hati. Keterangannya cara, yaitu dengan cara hati-hati. Selanjutnya akan dibacakan oleh Menik. Selanjutnya, E. Kepaduan atau koherensi dalam kalimat. Kepaduan atau koherensi dalam kalimat efektif adalah hubungan timbal balik atau hubungan kedua arah di antara kata atau frasa dengan jelas, benar, dan logis. Hubungan timbal balik terjadi dapat antar kata dalam frasa satu unsur atau dapat terjadi antar frasa dalam antar fungsi dalam kalimat. Hubungan antar fungsi itu dapat menimbulkan kekacauan makna gramatikal kalimat. Kohesi dan koherensi. Kohesi adalah hubungan antar bagian dalam teks yang ditandai penggunaan unsur bahasa. Konsep kohesi pada dasarnya mengacu kepada hubungan bentuk. Artinya unsur-unsur wacana, kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki ketertarikan secara padu dan utuh. Mulyana 2025 halaman 26. Next. Selanjutnya ada contoh kalimat yang tidak koherensif. Yang pertama ada pelaksanaan seminar itu karena jalan macet harus ditunda 1 jam kemudian. Kalimat yang koherensif. Karena jalan macet, pelaksanaan seminar itu ditunda 1 jam kemudian. Contoh lainnya ada memotong rumput ayah halaman agar rapi. Itu salah, yang benar adalah ayah memotong rumput agar halaman jadi rapi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.